masuk Islam itu adalah harga mati supaya orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian bapak-bapak, ibu-ibu, tetap kita harus bergaul dengan baik secara sosial di tengah banyak perbedaan ya. Sebab manusia di satu sisi memikul tanggung jawab memegang teguh prinsip tauhid ya, memegang teguh akidah. Namun di sisi lain ya, kita juga harus tahu bagaimana cara bersikap dengan orang-orang yang hidup di sekitar kita, harus tahu bagaimana bermasyarakat. Tema materi kita adalah Islam merupakan agama seluruh nabi. Jadi Islam adalah agama seluruh nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Jadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Beberapa kalangan ya beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang pertama kali membawa agama Islam. Mereka beranggapan bahwa nabi-nabi terdahulu membawa agama yang berbeda-beda. Mereka mengatakan kalau Nabi Ibrahim ini agamanya tauhid, tidak beragama Islam. Kemudian kata mereka Allah ini menurunkan kepada Nabi Musa agama Yahudi, kemudian kepada Nabi Isa agama Nasrani dan bukan agama Islam. Mereka beranggapan seperti itu. Jadi anggapan ini adalah tidak benar karena tidak sesuai, tidak sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Islam adalah agama semua para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul agamanya adalah agama Islam. Sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan tadi, Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi ya, dianggap sah adalah agama Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang maknanya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam untuk dia yakini, dia peluk ya, maka tidak akan diterima darinya amal ibadahnya, dan nanti dia di akhirat digolongkan orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, orang yang mencari selain Islam sebagai agama yang ia peluk, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Apanya yang tidak diterima? Amal ibadahnya. Jadi kalau berbuat kebaikan ya tidak ada gunanya kalau dia bukan seorang muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat digolongkan orang yang merugi. Karena apa? Karena segala kebaikan yang ia kerjakan di dunia itu tidak ada gunanya. Jadi tidak logis apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan banyak agama yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul, kemudian yang diterima hanya agama Islam. Jadi ini nggak nyambung, kontradiksi, tidak diterima oleh akal. Oleh karenanya, karena agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam dan para nabi ini adalah utusan Allah semuanya, berarti mereka semuanya membawa ajaran agama Islam. Jadi semua nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, nabi yang pertama ya, manusia pertama sekaligus juga nabi yang pertama, hingga nabi yang terakhir yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya membawa agama yang sama, agama yang satu, yaitu agama Islam. Begitu juga para pengikut mereka di zamannya masing-masing yang beriman kepada mereka, semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Yakub, semua para nabi beragama Islam. Mereka semuanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jadi ini adalah keyakinan yang benar.
Di sini kita akan sebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka beragama Islam. Seperti di surat Yusuf ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau berkata, tawaffani muslimau wa alhiqni bis solihin. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis solihin. Nabi Yusuf ini berkata, ya Allah, wafatkanlah aku, jadikanlah aku meninggal dalam kondisi sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis solihin, dan himpunlah aku, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di surat Ali Imran tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Jadi ketika Nabi Isa ini kan seorang nabi, beliau diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala akan ada orang-orang yang berbuat buruk kepadanya, ya. Ketika Nabi Isa mengetahui keingkaran kalangan Bani Israel, kemudian beliau mengatakan, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Beliau menawarkan kepada para pengikutnya. Qala man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Kemudian para hawariyun ini adalah sebutan untuk sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah pembela-pembela agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah wahai Nabi Isa bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim, ya. Bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Siapa yang ngomong seperti ini? Pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, dan itu diceritakan dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lainnya yang kesemuanya menegaskan bahwa seluruh para nabi, pengikut-pengikutnya, mereka beragama Islam. Jadi dengan demikian tidak ada seorang pun di antara para nabi ini yang membawa agama selain agama Islam. Nah, apakah ada perbedaan? Perbedaan ada, ya. Tetapi terletak dalam hukum-hukum syariat. Jadi perbedaan antara para nabi ini, para rasul ini terletak pada hukum-hukum syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi tata cara bersuci ada perbedaan, tata cara sholat, tata cara zakat, puasa dan sebagainya. Ini ada beberapa perbedaan di antara mereka. Sesuai hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yang maknanya, dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, ya. Jadi ini adalah umatnya Nabi Muhammad dan juga umat sebelum nabi-nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi ada perbedaan antara umatnya Nabi Muhammad dengan umat Nabi sebelumnya. Kemudian di hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya, jadi para nabi, al-anbiya ini kan para nabi atau nabi-nabi, ikhwatun li'allat, mereka ini bagaikan saudara seayah. Jadi Rasul itu menyerupakan para nabi ini bagaikan saudara seayah, ya. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Jadi ibunya banyak tapi agamanya satu. Jadi ummahatuhum maksudnya apa? Ibu-ibunya banyak, saudara seayah. Itu kan berarti ibunya beda, bapaknya sama. Jadi ada seorang laki-laki misalnya poligami, menikah, istrinya 4, kemudian ya di waktu yang bersamaan mereka hamil, kemudian masing-masing dari istrinya ini melahirkan, maka
anak-anak yang dilahirkan dari keempat istri ini adalah saudara seayah. Ayahnya satu, ibunya beda. Rasulullah SAW menyerupakan para nabi ya seperti saudara seayah. Dari segi apa? Dari segi bahwa syariat mereka ini beda-beda, tetapi agamanya satu, tauhidnya satu, keimanannya satu, sama-sama mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah muslim yang pertama, bukan. Bukan Nabi Muhammad orang yang pertama kali beragama Islam, bukan. Bukan seperti itu. Terus bagaimana Ustadz? Di ayat itu kan disebutkan wa ana awwalul muslimin. Itu bagaimana itu? Lah itu ada pengertiannya itu. Ada maksudnya. Itulah pentingnya seseorang itu supaya tidak salah dalam memahami Al-Quran. Itu jangan hanya belajar dari terjemah saja, baca-baca sendiri, kemudian memahami secara keliru. Jadi bukan itu maksudnya. Bukan Nabi Muhammad ini muslim yang pertama. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan misi para nabi dan rasul sebelumnya dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam. Jadi bukan muslim yang pertama. Jadi adapun yang tadi saya baca wa ana awwalul muslimin, ini di surat Al-An'am ayat 163 yang menyatakan bahwasanya nabi ini seakan-akan nabi ini adalah muslim yang pertama, maka bukan seperti itu yang dimaksud. Ya. Bukan maksudnya beliau ini muslim yang pertama di kalangan umat manusia, bukan. Ya. Tapi maksudnya adalah beliau ini muslim yang pertama yang ada pada masa itu. Karena kita tahu sebelum Nabi Muhammad ini adalah Nabi Isa alaihissalam, dan setelahnya ini ada masa fatrah. Jadi jeda yang panjang, sehingga setelah Nabi Isa meninggal, perjuangannya dilanjutkan oleh beberapa sahabatnya, kemudian kekufuran merajalela sampai akhirnya rata bumi itu semuanya orang kafir, tidak ada seorang muslim pun. Lah ketika diutus pertama kali Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, beliau nabi yang orang muslim yang pertama kali, itu maksudnya. Jadi beliau adalah muslim yang pertama pada masanya, itu maksudnya. Jadi ayat yang kita baca tadi maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad adalah muslim yang pertama pada masanya, bukan muslim pertama secara mutlak. Karena muslim yang pertama secara mutlak adalah siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Jadi monggo silahkan dikaji itu tafsirannya, banyak tafsiran yang menyebutkan hal itu, di tafsir At-Tabari, di tafsir Al-Qurtubi, di tafsir Al-Baghawi, tafsir An-Nasafi, tafsir Jalalain dan lain sebagainya menyebutkan seperti itu. Ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah muslim pertama pada masanya, bukan muslim yang pertama secara mutlak. Seperti itu. Oleh karenanya di sini kita harus mewaspadai. Kalau seandainya ada yang menyampaikan, ada yang menjelaskan atau tertulis di buku cetakan yang katanya buku-buku agama mengatakan bahwasanya agama langit ini ada 3, Islam, Yahudi, Nasrani. Kemudian agama langit katanya ada 3. Nah, ini tidak benar. Agama langit hanya satu, yaitu agama Islam. Ya. Nabi Musa seorang Muslim, Nabi Isa seorang Muslim. Ya. Pengikutnya juga kaum Muslimin, pengikut Nabi Isa ataupun Nabi Musa alaihissalam. Cuman memang setelah beberapa waktu terjadi penyimpangan, terjadi penyelewengan. Ya. Jadi umatnya Nabi Musa atau Nabi Isa ini mengalami penyelewengan, mengalami penyimpangan, berubah haluan. Ya. Kalau ditanya, loh, terus kenapa mereka dinamakan Yahudi? Itu bagaimana? Kenapa kok sampai mereka ini dinamakan Yahudi? Jadi begini, kita sudah sebutkan tadi bahwa Nabi Musa adalah seorang Muslim, pengikutnya juga kaum Muslimin. Mereka ini disebut dengan Yahudi. Kenapa? Karena mereka bertaubat setelah menyembah anak sapi. Jadi kita tahu Nabi Musa alaihissalam itu kan diasuh oleh Fir'aun. Kemudian ada lagi Musa As-Samiri namanya ini, As-Samiri disebutkan di situ. Ini diasuh oleh malaikat. Nah, kemudian tapi ya itulah, karena hidayah ini
murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang tidak mendapatkan petunjuk walaupun diasuh oleh malaikat, ya karena ditakdirkan sesat ya sesat saja. Jadi mengambil bekas tunggangannya malaikat, kemudian membuat patung sapi dari emas, kemudian memasukkan bekas telapak tunggangannya malaikat dimasukkan ke situ sehingga patung emas ini bisa bersuara layaknya binatang yang hidup seperti itu. Kemudian mengatakan kepada umatnya Nabi Musa pada saat itu, inilah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa pada saat Nabi ditinggal Nabi Musa, sehingga mereka ini menjadi kufur. Nah, kemudian mereka bertaubat setelahnya ketika Nabi Musa datang lagi, mereka bertaubat. Nah, oleh karenanya mereka yang disebut dengan Yahudi karena pertobatan mereka dari menyembah anak sapi. Karena Yahudi ini artinya adalah orang-orang yang bertaubat. Nah, itu historinya kenapa disebut dengan umat Yahudi. Kemudian ya mereka ini Islam. Beberapa lama kemudian, beberapa waktu kemudian ada penyimpangan, ada penyelewengan, ya akhirnya diistilahkan menjadi nama agama seperti itu. Kemudian Nasrani, ya Nasrani ini kan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa disebut dengan Nasrani? Tadi kita sebutkan nahnu ansarullah. Mereka adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu historinya kenapa disebut dengan Yahudi atau Nasrani. Tapi itu setelah perkembangan waktu, setelah waktu berlalu dan seterusnya, mereka mengalami penyelewengan, penyimpangan sehingga keluar dari ajaran nabinya masing-masing. Seperti itu. Sampai mereka disebutkan dalam surat Al-Fatihah yang tadi kita baca. Kita akan meminta kalau kita mau merenungi isi dari surat Al-Fatihah, di situ kita minta kepada Allah supaya ditetapkan dalam petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Maksudnya apa? Ya Allah, tetapkanlah kami dalam petunjuk-Mu. Jangan jadikan kami sesat. Itu maksudnya. Bukan maksudnya kita ini sesat, sampai sekarang sesat dan terus minta petunjuk. Bukan. Nah, karena ada orang yang memahami seperti itu. Padahal bukan itu maksudnya. Karena ayat ini juga dibaca oleh Kanjeng Nabi. Memang Kanjeng Nabi sesat sehingga mengatakan seperti itu. Jadi maksud dari ihdinas siratal mustaqim ay sabitna ya Allah alal hidayah. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam petunjuk-Mu. Bukan maksudnya kami ini sesat bila petunjuk, bukan. Kenapa saya sebutkan ini? Karena ada orang yang menjelaskan seperti itu. Bukan. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah itu kita minta supaya ditetapkan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan dalam keislaman kita. Kita berdoa kepada Allah supaya apa? Ditetapkan dalam jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang konsisten dalam keimanan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Lah, al-maghdubi 'alaihim itu adalah al-yahud. Ad-dhallin itu adalah an-nasara. Jadi bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan sesat. Siapa yang dimurkai oleh Allah dan siapa yang sesat? Itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan ini disebutkan di tafsir-tafsir seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa sekarang, mereka semuanya adalah non-Islam. Ya, non-Islam. Karena apa? Telah menyelewengkan makna tauhid dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sudah tidak beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasul dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, beliau mengatakan, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Jadi demi Allah, zat yang menguasai jiwaku, kata Nabi Muhammad, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudiyyun wala Nasraniyyun, baik Yahudi ataupun Nasrani, ataupun yang lainnya, jadi semua orang maksudnya, ya, summa yamutu, kemudian dia meninggal, walam yu'min, dan tidak beriman, billadzi ursiltu bihi, dengan apa yang aku bawa, dengan ajaran yang aku bawa, itu agama Islam,
illa kana min ashabin nar, kecuali pasti ia menjadi penghuni neraka. Artinya apa? Sudah masuk Islam itu adalah harga mati supaya orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tetap kita harus bergaul dengan baik secara sosial di tengah banyak perbedaan ya. Sebab manusia di satu sisi memikul tanggung jawab memegang teguh prinsip tauhid ya, memegang teguh akidah. Namun di sisi lain ya, kita juga harus tahu bagaimana cara bersikap dengan orang-orang yang hidup di sekitar kita, harus tahu bagaimana bermasyarakat. Dan tentunya ini kita bisa meneladani, kita bisa banyak belajar dari Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama dari masa ke masa, betapa mereka ini sangat baik ya dalam berakhlakul karimah, tetapi tanpa mengorbankan akidah mereka. Mereka bisa menjaga hubungan yang baik dengan tetangga yang beda akidah, yang tidak seagama. Sehingga akhirnya apa? Banyak sekali dari mereka, orang-orang non-muslim yang bertetanggaan dengan orang-orang Islam, itu yang simpatik dengan akhlak umat Islam, sehingga menjadikan mereka ini tertarik untuk masuk agama Islam. Jadi ini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan bagaimana kita bersikap dengan orang yang non-muslim, monggo silakan.